Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Lane 2 episode 139. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di camp musuh, Huo Yuhao menyamar sebagai Dou Luo bertopeng dan dibantu Nangongwan sebagai mata-mata. Mereka berbaur di antara para penguasa jiwa jahat, memetakan area penting seperti kantin, jalur patroli, dan zona terlarang. Di sana, Huo Yuhao akhirnya melihat Tangya yang kini dingin dan kosong, seolah hidupnya direnggut oleh racun dan mantra jahat. Hatinya bergetar melihat kondisi gurunya, dan ia bersumpah dalam diam untuk membebaskannya apapun resikonya. Ketegangan memuncak ketika Tangya tiba-tiba memperhatikan perubahan aura Huo Yuhao, hampir saja mengungkap penyamarannya. Untungnya, pemimpin tertinggi gereja roh suci, Zhong Liwu, mengalihkan situasi. Di episode selanjutnya, Huo Yuhao kembali ke tendanya dan menghela nafas panjang. Tangya sudah mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa darinya. Jika ia lengah sedikit saja, semua rencana bisa runtuh. Di dalam tenda, Huo Yuhao menenangkan diri. Ia tahu pilihan paling aman adalah mundur. Namun, semua usaha dan resiko yang sudah ia ambil akan sia-sia. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memilih untuk melanjutkan rencananya. Ia bertaruh bahwa Tangya belum sepenuhnya mengenalinya dan belum melaporkan apapun pada Zhong Liwu. Malam berikutnya akan menjadi penentuan dan tidak ada jalan kembali. Huo Yuhao kembali mengingat pertemuan antara Tangya dan Zhong Liwu. Dari sana, ia menyadari bahwa Tangya pernah dibuat takut oleh Dou Luo bertopeng, meninggalkan bayangan gelap di hatinya. Sementara itu, Zhong Liwu justru selalu bersikap melindungi. Hubungan mereka tidak terlihat seperti hubungan perasaan, melainkan seperti penjagaan yang penuh tujuan tersembunyi. Menunggu dalam keadaan seperti ini terasa sangat menyiksa. Setiap jam berjalan lambat, seolah waktu berhenti. Namun, setelah setengah hari berlalu tanpa tanda kecurigaan, Huo Yuhao mulai sedikit tenang. Ia keluar dari tendanya dan berjalan ke kantin sambil mengamati sekeliling. Tangya dan Zhong Liwu tidak terlihat. Ia juga memastikan Nangongwan aman. Semua tampak normal, dan itu menandakan bahwa krisis sementara telah berlalu. Setelah makan siang, Huo Yuhao bermeditasi sebentar. Tak lama kemudian, Nangongwan datang menjemputnya. Mereka berangkat bersama 6 penguasa jiwa jahat lain yang cukup kuat. Tujuan mereka adalah Legiun Insinyur Jiwa kedua. Dalam perjalanan, Huo Yuhao kembali mengingat kekuatan besar Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran itu memiliki banyak legiun insinyur jiwa yang menjaga garis depan. Mereka tidak terburu-buru menghancurkan musuh, tetapi memilih menguatkan wilayah yang telah dikuasai dan menanamkan pengaruh melalui teknologi alat jiwa. Semua itu adalah rencana jangka panjang untuk menguasai benua. Saat tiba di formasi Legiun Insinyur Jiwa kedua, Huo Yuhao langsung merasakan tekanan yang kuat. Meriam-meriam jiwa berdiri rapat seperti hutan baja. Di tengah, alat-alat jiwa besar dan canggih tersusun rapi. Gudang peluru berada di sisi formasi, siap mengisi ulang kapan saja. Ratusan insinyur jiwa berjaga, dan semua alat mereka terhubung satu sama lain. Jika formasi ini menyerang, kehancurannya akan sangat mengerikan. Huo Yuhao diam-diam menghafal tata letak dan cara kerja pertahanan itu. Pengetahuan ini akan sangat berharga bagi Shrek di masa depan. Setelah berkeliling, mereka diundang ke tenda komandan. Di sana, Guanu menunjukkan hadiah berupa peluru meriam jiwa stasioner. Ada beberapa peluru tingkat tinggi dan banyak peluru tingkat menengah. Semua itu adalah sumber daya perang yang sangat berharga. Nangongwan menyerahkan semuanya kepada Huo Yuhao untuk disimpan. Baginya, keselamatan dan kerjasama Huo Yuhao lebih penting daripada harta. Huo Yuhao menerima tanpa ragu. Ia tahu benda-benda ini akan sangat berguna di masa depan. Guanu hanya bisa merelakan hadiahnya. Ia merasa lebih aman menjaga hubungan baik dengan para penguasa jiwa jahat, meski di dalam hati ia tidak menyukai mereka. Saat rombongan pergi, Guanu tidak menyadari bahwa sebuah bola cahaya kecil tertinggal di sudut tendanya. Cahaya itu tersembunyi dengan sangat rapi, bahkan tidak terdeteksi oleh seorang Dou Luo jiwa. Huo Yuhao kembali ke tendanya dan mengedarkan kekuatan jiwanya, memurnikan tubuhnya. Ia tahu rencananya sudah melangkah lebih jauh dan bagian yang paling berbahaya akan segera dimulai.
Malam tiba dan camp menjadi sunyi. Huo Yuhao memastikan Tangya sudah kembali ke tendanya. Ia juga menyadari bahwa Zhang Peng selalu berada di dekat Tangya sebagai penjaga. Sosok itu jelas akan menjadi rintangan besar. Di tenda Komandan Legiun Insinyur Jiwa kedua, Guanu menyelesaikan pekerjaannya dan pergi melakukan pemeriksaan malam. Begitu ia keluar, bola cahaya kecil itu bergerak. Perlahan, cahaya itu membesar dan berubah menjadi sosok samar yang menyerupai Huo Yuhao. Sosok spiritual itu mengeluarkan sebuah kotak panjang dari cincin kecil. Saat kotak dibuka, aura yang sangat kuat langsung menyebar. Sosok itu hampir goyah karena tekanan yang luar biasa. Di dalam kotak, terbaring sebuah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Senjata ini adalah alat perang strategis yang sangat langka dan mematikan. Kekuatan yang dipancarkannya terasa seperti ancaman bagi seluruh medan perang. Bagi Huo Yuhao, menggunakan alat jiwa kelas 9 sebenarnya terlalu berat untuk tingkat kultivasinya saat ini. Namun, peluru meriam jiwa stasioner berbeda. Senjata ini tidak perlu dioperasikan dengan rumit. Ia hanya perlu dipicu dan akan meledak seperti bom raksasa yang sangat mengerikan. Semua energi sudah tersimpan di dalamnya, sehingga tidak perlu tenaga jiwa tambahan dari seorang guru jiwa. Jika ada pilihan lain, Huo Yuhao lebih suka menembakkannya dengan meriam jiwa jarak jauh, karena senjata itu bisa menyerang hingga belasan kilometer. Namun, dalam situasi sekarang, peluru inilah satu-satunya pilihan terbaik yang ia miliki. Entitas spiritualnya mengangkat peluru besar itu dan memasangnya di belakang kursi utama di tenda komandan. Ia memicu formasi inti di dalamnya dengan keahlian yang ia miliki sebagai insinyur jiwa tingkat tinggi. Setelah semuanya terpasang, kotak penyimpanan peluru disimpan kembali karena masih berguna untuk menahan aura senjata tersebut. Entitas spiritual itu tetap berada di tempat. Huo Yuhao ingin memicu ledakan pada waktu yang paling tepat, sehingga ia harus melakukannya sendiri. Ia sadar bahwa entitas ini akan kehilangan banyak kekuatan dan mungkin tidak bisa kembali, tetapi ia sudah siap menanggung resikonya. Di tenda miliknya sendiri, Huo Yuhao membuka mata dan membentuk penghalang spiritual. Sebuah pintu gelap terbuka, dan satu persatu sekutunya muncul. Tenda menjadi sempit karena kehadiran makhluk besar seperti Raja Beruang Es. Mereka bersiap untuk menjalankan rencana. Huo Yuhao menghubungkan pikirannya dengan rekan-rekannya melalui deteksi spiritual. Ia memetakan seluruh area, terutama tenda tempat Tangya berada. Tujuannya jelas, menyelamatkan Tangya, lalu kembali ke ruang aman sebelum mencari jalan keluar. Setelah semuanya siap, Huo Yuhao memusatkan pikirannya pada entitas spiritual di tenda komandan. Markas besar Legiun Insinyur Jiwa membentang luas, dengan puluhan ribu orang tersebar di area yang sangat besar. Formasi jiwa kedua berada di tepi pangkalan, dekat wilayah kekaisaran jiwa surgawi. Di sanalah peluru mematikan itu dipasang. Entitas spiritual Huo Yuhao menekan tangannya ke peluru. Aliran kekuatan spiritual mengalir masuk, memicu inti senjata yang disebut badai pemusnahan. Tekanan mengerikan langsung menyebar. Cahaya logam yang menyilaukan memancar dari peluru itu, hampir menghancurkan entitas spiritualnya. Dengan sisa kekuatannya, Huo Yuhao memaksa sebagian kecil energi spiritual keluar dari tenda dan melesat ke langit, menyelamatkan dirinya dari kehancuran total. Sementara itu, Guonu sedang menyelesaikan patroli rutinnya di sekitar formasi jiwa. Ia merasa bangga melihat pasukannya yang kuat dan tertata rapi. Di matanya, legiun ini adalah simbol kekuatan kekaisaran matahari bulan, seperti hutan baja yang tak tertembus. Namun, tiba-tiba perasaannya berubah. Udara di sekitarnya terasa aneh. Ia menoleh ke arah tenda komandannya dan melihat cahaya asing yang semakin terang. Aura pembunuhan yang kuat mulai menyebar dari dalam tenda. Ia segera bereaksi. Alarm dibunyikan di seluruh formasi jiwa. Para insinyur jiwa yang berjaga langsung mengaktifkan pertahanan. Lapisan demi lapisan cahaya putih muncul membentuk perisai pelindung di sekitar markas. Guonu berlari menuju tendanya. Ia mengaktifkan penghalang pelindung tingkat tinggi saat membuka tirai. Begitu tenda terbuka, gelombang kekuatan yang luar biasa menyapu keluar. Penghalang pelindungnya bergetar hebat dan mulai retak. Tubuh dan jiwanya terasa terangkat, melayang ke udara. Lalu cahaya yang sangat terang menelan segalanya. Setelah itu, tidak ada lagi yang ia sadari. Peluru meriam stasioner kelas 9 dikenal sebagai senjata paling merusak di dunia alat jiwa. Kekuatan ledakannya setara dengan serangan penuh seorang Ultimate Douluo, bahkan mampu menghancurkan area yang sangat luas.
Di jarak sedekat itu, Guo Nu tidak memiliki peluang untuk selamat. Senjata yang disebut badai pemusnahan itu akhirnya melepaskan seluruh kekuatannya. Ledakan pertama muncul seperti guntur raksasa, diikuti panas dan tekanan yang luar biasa. Dari dalam peluru, ribuan bantalan kecil sebesar kuku tersebar ke segala arah. Benda-benda ini menembus hampir semua hal dan akan menempel pada logam apapun yang mereka sentuh. Bantalan ini disebut bom logam, terbuat dari logam langka yang bisa menyatu dengan logam lain. Mereka membawa formasi ledakan di dalamnya. Begitu menempel dan menyatu, ledakan terjadi dari dalam logam itu sendiri, membuatnya hancur berkeping-keping. Inilah yang membuat senjata itu begitu mematikan. Ledakan pertama menghantam seluruh formasi jiwa seperti lautan panas dan tekanan. Gelombang kejut menyapu hampir semua area. Para insinyur jiwa sempat mengaktifkan formasi pertahanan terhubung, dan lapisan cahaya pelindung muncul. Perisai ini berhasil menahan sebagian besar kekuatan awal, meskipun mulai retak dan melemah. Namun, masalah sebenarnya datang setelah itu. Di dalam formasi, ada alat jiwa di mana-mana dan semuanya terbuat dari logam. Bom logam yang terhalang perisai justru jatuh ke dalam area pertahanan itu sendiri. Begitu mereka menempel pada alat-alat jiwa, ledakan kedua terjadi. Ledakan susulan ini jauh lebih menghancurkan. Alat jiwa meledak dari dalam, perisai pertahanan runtuh, dan potongan logam berterbangan ke segala arah. Tenda-tenda di sekitar hancur dalam sekejap. Pecahan logam melesat hingga ratusan meter, dan hampir tidak ada prajurit yang selamat di area tersebut. Dalam hitungan detik, sebuah celah besar terbuka di pangkalan Kekaisaran Matahari Bulan. Ledakan itu begitu dahsyat hingga seluruh pangkalan langsung berada dalam keadaan darurat. Di wilayah inti tempat para penguasa jiwa jahat berada, semua orang bergegas keluar dari tenda mereka. Mereka melihat cahaya terang yang menyala di kejauhan, diikuti suara alarm yang memekakan telinga. Formasi pertahanan di berbagai titik mulai aktif, memancarkan cahaya di tengah gelapnya malam. Zongliwu juga keluar dan menatap ke arah ledakan dengan wajah tegang. Para penguasa jiwa jahat berkumpul di sekitarnya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tangya berdiri tidak jauh, dengan sikap yang tetap dingin. Di sampingnya, Zhang Peng tampak waspada dan muram. Di kejauhan, langit menyala oleh cahaya kekuatan para guru jiwa yang bergerak dari berbagai arah. Malam yang seharusnya sunyi berubah menjadi awal dari kekacauan besar yang mengguncang seluruh pangkalan. Zongliwu tertegun saat melihat langit. Di udara, ada lebih dari 3.000 master jiwa terbang. Itu berarti hampir semua pasukan utama Kekaisaran Jiwa Surgawi yang memiliki alat terbang sudah maju. Pemandangan itu membuatnya berpikir bahwa musuh sedang mengerahkan serangan besar-besaran. Penatua ketiga segera melangkah maju dan melaporkan bahwa ledakan besar kemungkinan berasal dari wilayah tempat Legiun Insinyur Jiwa kedua berada. Dari kekuatan ledakan dan gelombang energi yang terasa, sangat mungkin itu disebabkan oleh peluru meriam jiwa stasioner. Mendengar hal itu, Zongliwu terkejut sekaligus marah. Senjata seperti itu seharusnya hanya dimiliki oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Fakta bahwa musuh bisa menggunakannya di dalam camp mereka sendiri membuat situasi terasa sangat tidak masuk akal. Di antara para penguasa jiwa jahat, Huo Yuhao berdiri dengan tenang, tetapi seluruh perhatiannya tertuju pada Tangya. Ia menunggu momen yang tepat. Ledakan besar dan serangan musuh dari udara menciptakan kekacauan yang perlahan membuka peluang baginya. Camp Matahari Bulan bergerak cepat. Meski semua orang dikejutkan oleh kehancuran mendadak, perintah langsung disebarkan. Tenda komando mulai memimpin pasukan, dan berbagai formasi pertahanan diaktifkan. Alat-alat jiwa ofensif juga mulai diisi energi untuk bersiap menghadapi serangan. Markas ini memang dibangun untuk perang panjang. Jarak mereka dengan kota Roh Surgawi cukup jauh, sehingga tidak banyak senjata jarak jauh yang bisa menjangkau camp. Mereka harus menunggu pasukan musuh mendekat sebelum bisa membalas. Seorang utusan datang dan memanggil Zongliwu ke tenda komando untuk berdiskusi. Ia pergi bersama 6 konsekrasi, termasuk Zhang Feng. Para penguasa jiwa jahat lainnya, termasuk Tangya, tetap tinggal di tempat. Melihat itu, Huo Yuhao merasa sedikit lega. Kesempatan yang ia tunggu akhirnya mulai terbuka. Di lokasi itu, masih ada lebih dari 30 penguasa jiwa jahat. Hanya beberapa di antaranya yang benar-benar kuat. Huo Yuhao memperkirakan bahwa ancaman terbesar hanyalah 2 penatua. Tangya sendiri adalah yang paling menonjol di antara sisanya. Di kejauhan, teriakan perang terdengar dari arah kota Roh Surgawi. Langit dipenuhi cahaya dari para master jiwa yang bergerak maju. Kekaisaran Matahari Bulan tidak mengerti mengapa musuh memilih menyerang di malam hari, saat visibilitas dan kondisi tidak menguntungkan.
Setelah ledakan besar di camp mereka, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan lawan. Huo Yuhao memberi isyarat halus kepada Nangongwan dan ia membalas dengan anggukan kecil. Sebuah aliran kekuatan spiritual kembali ke dalam tubuh Huo Yuhao, membuatnya merasa lebih segar. Avatar spiritualnya berhasil kembali tepat waktu sebelum kehancuran penuh terjadi. Ia bergerak cepat kembali ke tendanya dan kembali lagi dalam waktu singkat. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya di tengah kekacauan yang sedang berlangsung. Sementara itu, seluruh pasukan Matahari Bulan sudah sepenuhnya dimobilisasi. Para insinyur jiwa berkumpul di garis depan, bahkan melayang di udara dengan alat mereka. Jumlah mereka sedikit lebih dibandingkan pasukan musuh, tetapi kekuatan alat jiwa membuat mereka tetap menjadi ancaman besar. Ledakan badai pemusnahan mulai mereda, tetapi dampaknya sangat besar. Hampir seperempat dari camp utama hancur. Area di sekitar pusat ledakan mengalami kerugian parah, dan kepanikan menyebar ke seluruh pasukan. Tenda komando harus mengatur pertahanan, menenangkan prajurit, dan merawat korban dalam waktu bersamaan. Seluruh camp terlihat kacau. Penatua ketiga mulai curiga. Baginya, tidak mungkin peluru meriam jiwa stasioner meledak secara tidak sengaja di dalam camp sendiri. Legiun Insinyur Jiwa kedua tidak seharusnya memiliki senjata sekelas itu. Ia menduga ada pihak luar yang menyusup dengan kemampuan luar biasa. Nangongwan mengingat bahwa sebelumnya mereka pernah mendengar keberadaan orang-orang dari Akademi Shrek di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ia menduga bahwa mungkin mereka adalah dalang di balik kehancuran ini. Kerugian yang dialami Matahari Bulan terlalu besar untuk dianggap sebagai kecelakaan. Huo Yuhao kemudian bergerak menuju tenda komando dengan statusnya sebagai penguasa jiwa jahat tingkat tinggi. Tidak ada yang berani menghalanginya meski penjagaan diperketat. Di belakang, para penatua memperhatikan perubahan sikap Douluo bertopeng. Mereka merasa ia tampak lebih tenang dan tidak lagi berperilaku aneh seperti sebelumnya. Bagi mereka, perubahan itu justru terasa baik, seolah kelompok mereka menjadi lebih solid. Namun, di tengah pembicaraan ringan itu, penatua ketiga tiba-tiba merasakan hawa dingin yang aneh. Ia menoleh ke sekeliling, merasa ada sesuatu di udara yang mulai berubah. Pertanda bahwa kekacauan ini mungkin belum akan berakhir. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 139. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.